Salam Bapak Ibu, saudara semua. Kita kembali bersyukur pada hari ini, memasuki bulan Juli, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, sedang bangkit berdiri. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat ke-19 kita baca bergantian. Saya mulai ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Puji Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, kitab Habakuk ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama Habakuk. Makna kata Habakuk adalah pelukan kasih. Itu arti nama Habakuk. Habakuk termasuk nabi kecil dari 12 nabi kecil. Dia nabi ke-8 yang muncul untuk Israel, yaitu untuk kerajaan selatan, yaitu Yehuda, yang pada waktu itu baru saja terpecah Israel, utara dan selatan. Dan nabi ini menjadi nabi untuk Yehuda di bagian selatan dalam pemerintahan Raja Yoyakim. Kenapa disebut Habakuk salah satu nabi kecil? Teman-temannya yang sama dengan dia nabi kecil, misalnya Nahum, Zefanya, dan yang lain sebagainya, termasuk nabi kecil. Karena memang mereka hanya menulis pesan-pesan Tuhan itu hanya sedikit dan tidak begitu banyak yang diberitahukan pesan-pesannya. Tapi mereka adalah benar-benar nabi. Makna daripada nabi perlu kita ingat. Dia adalah penyampai pesan Tuhan. Itu nomor satu. Dia penyampai pesan Tuhan dan dia bisa menggambarkan apa yang akan terjadi. Dia punya penglihatan tentang Allah atau tentang peristiwa yang akan datang. Itulah nabi. Jadi kalau dia tidak bisa melakukan hal-hal itu, tidak ada pesan-pesan khusus, dia bukan disebut nabi. Dan Alkitab berkata, ada ayatnya bahwa tidak ada nabi yang tidak keluar dari Israel. Hanya dari Israel yang disebut nabi menurut Alkitab. Nah, kita melihat nabi ini, saudara, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain, dia berbicara langsung kepada umat melalui pesan Tuhan. Tapi nabi ini tidak. Satu-satunya nabi yang tidak berbicara kepada umat. Tetapi dia hanya melihat satu penglihatan tentang apa yang akan terjadi buat bangsa Yehuda. Kemudian dia melihat penghukuman terhadap bangsa itu. Kemudian dia meratapi karena dia melihat. Dia menangis, meratap, berdoa kepada Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena dia yakin yang dia lihat itu dalam satu penglihatan, itu adalah artinya bangsa Yehuda itu akan mendapatkan hukuman. Jadi dalam 3 pasal ini hanya singkat. Kisahnya adalah tentang bagaimana Allah mempunyai rencana kepada kerajaan Yehuda. Apa yang dia lihat itu ada tertulis mulai daripada pasal yang pertama. Judulnya dikatakan ayat yang kedua, keluhan nabi karena ketidaksetiaan. Jadi kalau kita lihat ayat ini,
dia melihat ya bangsa Yehuda itu udah mulai menyimpang daripada Tuhan. Mereka mulai tidak ada adil, dari mulai Raja Yoyakim, rakyat, para imam, tidak ada keadilan. Yang kecil ditindas, tidak ada keadilan. Bahkan mereka mulai menyembah ilah-ilah lain. Mereka mulai membentuk patung-patung. Nanti kalau kita lihat dalam pasal-pasal selanjutnya, mereka membuat patung untuk mereka sembah. Sehingga Tuhan berencana mau menghukum. Saudara, Tuhan akan memberikan hukuman bukan untuk membinasakan, tetapi untuk mengingatkan supaya berbalik kepada Dia. Dan waktu dia melihat kenapa Tuhan menghukum, karena memang bangsa itu meninggalkan Tuhan. Satu-satunya caranya adalah dengan memberikan hukuman yang menjadi tangisan atau ratapan daripada Nabi Habakuk adalah karena yang menghukum mereka adalah bangsa yang sangat jahat. Dia tidak terima, yaitu bangsa Babel atau bangsa Kasdim. Dikenal bangsa Kasdim ini sangat kejam, sehingga dia tidak terima kenapa harus bangsa Babel yang akan menghukum. Di pasal 1 ayat 12 ada ditambahkan judulnya, di manakah keadilan Tuhan? Jadi dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tidak adil cara Tuhan menghukum. Masakan umat pilihanmu, bangsa Yehuda itu dihukum melalui tangan orang Kasdim. Coba bayangkan kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mau menegur kita, tapi dia pakai orang dari agama lain yang sangat jahat, terkenal. Ya. Tadi pagi Bapak Gembala baca di portal berita, saudara, diceritakan situ ada satu pendeta GSJA di Kecamatan Galang, Deli Serdang. Dia ditembak. Baru berita itu, si pendeta ini ditembak oleh seorang penjaga kompleks perumahan di sana. Waktu hanya karena sakit hati sama si pendeta. Ya, waktu nagih uang jaga, uang ronda malam, rupanya 50.000. Waktu orang ini datang, mana uang jaga malam? Si pendeta dengan tenang mengatakan, untuk apa dikasih kalau yang jaga nggak becus di perumahan ini? Dia sakit hati nggak dikasih uang 50.000. Kemudian, gak lama kemudian dia pergi ambil senapan angin, dia atur kekuatan, kemudian dia datang kembali. Kebetulan dekat rumah itu ada bukit. Si pembunuh ini naik ke satu bukit, kemudian lihat di bawah ada perumahan. Si pendeta lagi duduk di depan rumah, dengan senapan angin dia tembak si pendeta di dadanya dan tumbanglah dia. Itu beritanya sudah ditangkap si pelaku, kemudian polisi melaporkan berita itu di berbagai portal berita yang mengatakan sangat sepele, hanya sakit hati, dibilang jaga malam gak becus dan tidak mau dikasih uangnya, seperti itu. Kemudian yang menggelitik adalah komentar para netizen. Salah satu bilang begini, kalau pendeta gak mau kasih 50, aku kasih berapa, daripada mati aku kasih. Itu kritik netizen. Ada yang berkata, memang gak perlu dikasih kalau memang gak becus. Ya. Mudah-mudahan orang itu dihukum seberat-beratnya. Hanya karena itu dia tega membunuh orang. Itu hanya salah satu peristiwa tentang penganiayaan bagi hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat, banyak yang juga mati. Di Medan ada satu pendeta harus didemo tentang perempuan. Ya, kalau dia khotbah, kami tidak mau ibadah. Kira-kira seperti itu, dia minta pada pemimpin sinode mereka supaya singkirkan pendeta itu. Ya, berbagai peristiwa kita bisa berkata di mana keadilan, di mana pembelaan Tuhan kepada seorang katanya hamba Tuhan, di mana doanya? Kenapa Tuhan tidak melindungi
Dia bisa mendoakan umat, tapi dia sendiri tidak terselamatkan. Dia tidak terlindungi oleh Allah. Di mana ketidakadilan? Inilah salah satu macam jeritan daripada Nabi Habakuk. Bukankah engkau ya Tuhan, ayat 12, dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami ya Tuhan. Katanya seperti itu. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Jadi bangsa Yehuda itu ditentukan untuk dihukum karena kejahatan mereka. Kadang dalam hidup ini saudara, kita banyak kali tidak mengerti. Kita kira tidak adil dan tidak adil. Tapi ketahuilah Tuhan itu maha adil. Dia ingin merubah sifat daripada bangsa Yehuda yang memberontak itu, supaya kembali menjadi milik Allah. Dia pakai orang lain untuk menghukum. Kadang dalam hidup kita ini bisa seperti itu. Kita pikir semua yang kita minta akan berjalan dengan baik. Kita pikir semuanya akan sehat-sehat saja. Tapi ketahuilah apapun yang kita katakan, Tuhan itu maha adil. Dan ketika Nabi Habakuk berteriak tentang hal itu, memang Tuhan menjawab. Nanti habis 70 tahun mereka dianiaya, aku akan membalas bangsa Babel atau Kasdim itu sehancur-hancurnya. Ya, walaupun dia kuizinkan untuk menghajar umatku, tetapi siapa yang menghajar, dia akan kuhabisi sehabis-habisnya, saudara. Nah, akibat daripada penjajahan daripada bangsa Babel kepada bangsa Yehuda, terjadilah penderitaan secara menyeluruh di kerajaan itu. Baik orang baik, baik orang jahat, semua mengalami. Saudara, kalau terjadi satu bencana atau baru kita lewati, udah hampir selesai COVID-19, saudara, yang kena COVID itu bukan hanya orang-orang biasa, banyak pendeta dan pastor yang tumbang. Kita bisa berkata, di mana keadilan itu? Kenapa Tuhan tidak adil? Mereka para imam, mereka para gembala, hamba-hamba Tuhan penginjil, mereka baik melayani, mereka berkorban tanpa pamrih. Tapi kenapa mereka harus Tuhan izinkan mati? Kita bisa berkata seperti itu. Tapi yang pasti Tuhan punya rahasia. Jadi kalau datang satu bencana, Tuhan tidak bisa katakan bencana. Yang kena hanya orang-orang jahat, yang kena hanya rumah-rumah yang jelek, rumah-rumah yang bagus. Gak ada seperti itu. Kalau Tuhan mau menghukum, dia tidak pandang bulu. Semua bisa kena dampak daripada hukuman itu, saudara. Jadi ketika bangsa Yehuda juga mengalami perang oleh bangsa Kasdim, semua rakyat menderita. Dan salah satu derita itu bisa membuat kita teruji apakah kita masih beriman kepada Tuhan. Banyak orang ketika datang ujian cobaan tadi, sebab ujian cobaan bisa kena ke siapa saja, orang baik, orang jahat, pelayan Tuhan, siapapun bisa kena. Tetapi disitulah iman kita diuji. Saudara, iman itu ada macam-macam tingkatannya. Saudara, termasuk golongan iman yang bagaimana? Tingkatan yang paling rendah untuk disebut dengan iman adalah aku percaya Tuhan, aku ikut Tuhan, aku melayani Tuhan, pokoknya mengarahkan diri kepada Tuhan. Kalau Tuhan menjawab doaku, kalau aku sehat, kalau aku dapat kerja, kalau semua beres, aku percaya sama Tuhan. Itu iman yang level paling bawah. Jadi di situ dia berkata kalau. Jadi sepanjang beres ada kerjaan, dia datang. Hanya sekedar datang, belum tentu melayani, belum tentu berkorban dari apa yang dia dapat, belum. Dia baru datang, sekedar datang, nggak ada apa-apanya. Baru sekedar percaya. Aku percaya memang Tuhan itu ada. Ya, buktinya aku dikasihnya ini. Jadi ketika itu ada, dia percaya. Baru percaya, belum berbuat apa-apa. Saudara mungkin pernah masuk di level itu. Level yang kedua adalah aku percaya supaya begini.
Jadi memang udah percaya, tapi dia punya motivasi. Aku percaya Tuhan supaya nanti kalau aku udah percaya, aku mendapat ini. Kalau aku udah percaya, ada iman di hatiku, maka aku akan begini. Jadi dimulai juga dengan supaya. Ini dimulai dia dengan datang. Yang tadi kan meminta dulu baru datang. Ini datang dulu. Datang supaya nanti. Ada orang seperti itu. Aku datanglah ke gereja, siapa tahu kalau aku udah rajin datang ke gereja, Tuhan baik. Dikasih aku jodoh, dikasih aku pekerjaan, dikasih kesembuhan, pokoknya datang aja. Datang supaya. Ada banyak level seperti ini di gereja. Mungkin ada juga di gereja kita, datang supaya. Ya. Ini pun kurang berkualitas, walaupun boleh saja, datanglah. Supaya Tuhan nanti memberkati. Gak apa-apa. Yang ketiga adalah lebih naik lagi. Aku percaya, aku datang sama Tuhan karena Dia baik. Aku datang sama Dia karena memang aku hidup karena Dia. Aku ada karena Dia. Dan baik, banyak hal-hal yang baik yang dikatakan. Aku datang memang Tuhan baik. Jadi saya wajib datang. Jadi dia datang karena memang Tuhan baik. Itu pun bagus, iman seperti itu. Kalau kita mensyukuri ada, kita sekarang ini karena Tuhan baik, kemudian datang. Ini pun belum kualitas. Walaupun itu bagus. Menyadari Tuhan baik sehingga datang. Sebab banyak orang menyadari Tuhan baik tapi nggak mau datang. Ini masih baguslah dia datang. Yang diminta yang paling tinggi adalah level yang keempat, yaitu seperti yang kita baca tadi, sekalipun apapun yang terjadi, bagaimanapun, walaupun aku sakit, walaupun aku nganggur, walaupun di gereja itu banyak yang mengejek aku, banyak yang iri sama aku, banyak yang menjelek-jelekkan aku di belakang, banyak yang dendam sama aku dibenci orang, walaupun keluarga aku berantakan, suamiku, istriku, anakku semua gak becus, walaupun pendeta tidak mau melawatku ketika aku sakit, walaupun aku tetap datang kepada Tuhan dan beribadah. Itulah iman yang paling tinggi. Itu yang kita baca tadi di pasal ketiga kitab Habakuk ini, pasal 3 ayat 17. Sekalipun, walaupun, andai pun, bercerita tentang negatif. Bukankah kita selalu mengatakan Tuhan baik? Ketika kita katakan hal-hal yang baik yang datang kepada kita, macam-macam lah. Berbagai kesuksesan prestasi pribadi, prestasi anak, berkat-berkat, itu boleh-boleh saja. Ya. Tetapi iman tidak dilihat hanya sebatas itu. Tetapi ketika datang pencobaan, apakah keluarga para pendeta tadi menjadi tidak melayani Tuhan? Ketika dia melihat si pendeta terkapar, kayak tidak ada keadilan, dari mau pelayanan merintis sampai tua nggak ada apa-apanya, sampai menjadi diberkati belum sempat menikmati berkat itu mati. Apakah mereka menjadi gulung tikar tidak mau melayani Tuhan? Sering iman kita diuji untuk melihat apakah kita yang benar melayani Tuhan karena hal yang tadi. Dan Habakuk melihat semua menderita, banyak orang tinggalkan Tuhan, banyak murtad, banyak orang gak mau bergereja, banyak gak mau melayani, banyak gak mau berkorban, apapun gak mau. Semua menjadi sepi. Kenapa menjadi sepi? Alasan orang macam-macam. Ini dikatakan ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga.
Di Palestina pohon ara adalah pohon yang sangat penting buat makanan, menjadi juga bahan makanan. Sehingga satu kali ada pohon ara dikutuk oleh Tuhan Yesus karena tidak berbuah. Banyak orang butuh buah ara, tapi ini gak berbuah, padahal gak musimnya. Tapi Tuhan marah pada waktu itu. Sampai sekarang banyak sulit orang mengkhotbahkan itu. Salah apa itu pohon ara? Rupanya pohon ara menjadi ilustrasi, hanya sebagai model. Bukan salah pohon ara itu, supaya orang mengingat bahwa kapanpun kita, di musim cuaca apapun, paceklik, sehat, nganggur, harus berbuah. Ini contohnya, pohon ara ini. Manusia pun akan kubuat seperti ini. Kalau nggak berbuah di setiap musim, dikutuk pohon ara itu. Kan tidak berbuah. Itu gambaran saja. Bukan dia benci sama pohon ara itu, tapi pohon ara menjadi model untuk mengatakan orang musim apapun jemaat iglesia harus berbuah. Kalau tidak, Tuhan bisa putuskan sekalian. Walaupun Tuhan tidak selalu seperti itu, saudara. Jadi hal-hal yang umum menjadi makanan dan tidak ada, ya, berbunga, boro-boro berbunga aja nggak mau, berarti tidak ada makanan sehari-hari. Bisa kita seperti itu? Tidak ada lagi berbunga, hal-hal yang baik, hal-hal yang mau dimakan tidak ada. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Ini gambaran daripada makanan kita sehari-hari, atau nasi tidak ada lagi beras di rumah kita. Yang kedua adalah pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur adalah lambang sukacita, lambang kegirangan, lambang kemakmuran. Jadi semua jenis makanan yang termasuk keren, orang katakan anggur. Anggur sukacita. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi berkat, tidak ada lagi kemewahan. Banyak orang tinggalkan Tuhan pada waktu itu. Ya, anggur itu sudah tidak ada, sukacita nggak ada. Di rumah tidak ada sukacita, nggak usah ke gereja, tidak ada sukacita. Nggak usah melayani Tuhan, tidak ada sukacita. Semua menjengkelkan. Sukacita hilang dari kehidupan karena telah diambil. Sehingga dikatakan sekalipun, ya, pohon anggur tidak berbuah. Selanjutnya lagi adalah hasil pohon zaitun. Pohon zaitun juga adalah tanaman yang umum, banyak gunanya. Minyaknya untuk di sana zaman itu adalah menjadi minyak goreng, minyak zaitun. Minyak zaitun dipakai menjadi minyak-minyak yang lain, bahkan minyak urapan. Berbagai hal, bahkan secara utuh buah zaitun itu bisa dimakan, bisa dibuat asinan dan lain sebagainya. Jadi saudara, hal-hal yang mau dipakai pun tidak ada lagi. Banyak orang tinggalkan Tuhan. Secara mendetail dikatakan lagi dalam ayat ini, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Karena apa? Hancur semua karena peperangan. Hancur. Tidak bisa lagi menghasilkan makanan. Orang menderita, tidak ada lagi ke ladang, tidak ada hasilnya. Kambing domba juga dirampas oleh penjahat bangsa Kasdim. Habis kambing domba terhalau dari kurungan karena dirampas oleh bangsa Kasdim. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, semua diambil oleh si penjajah. Sangat susah. Tetapi Habakuk, dia tidak berkata kepada orang-orang itu, walaupun begini, kalian ikut Tuhan. Dia hanya berdoa kepada Tuhan dalam ratapannya, dalam tangisannya kepada Tuhan. Namun aku, walau seperti itu, sebab kalau kerajaan semua alami itu berdampak kepada dirinya, kalau ekonomi negara kita berantakan atau inflasi, kita susah bekerja, kita susah beli makanan, tidak ada harga uang. Jadi apa yang terjadi pada negara kita ini, pada kebijakan pemerintah, itu mempengaruhi kita. Keadaan politik, keadaan keamanan mempengaruhi. Baru-baru ini, ya, satu termasuk perusahaan besar milik gabungan Hotman Paris Hollywings katanya ya harus disegel, tutup. Itu efeknya ribuan karyawan merembet ke kota lain.
itu mempengaruhi ekonomi. Dikatakan juga banyak perusahaan di daerah Bekasi, para investor asing itu hengkang, sehingga ribuan karyawan di Jakarta, khususnya Bekasi, menganggur, tidak ada penghasilan kalau sekian bulan nggak makan. Waktu mereka sibuk kerja, mereka sibuk tidak bergereja. Ketika tidak ada kerja, mungkin mereka lebih tidak ke gereja lagi, saudara. Jadi saudara, manusia itu selalu tidak pernah mau bersyukur dan mengingat Tuhan. Tapi Habakuk memang berdampak sama dia sebagai seorang nabi. Bagaimana ini makan, sukacita hampir tidak ada. Tapi dia berkata dalam doanya kepada Allah, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Dalam ibadah kita, apa kita bersorak-sorak memuji Tuhan atau suara kita melempem? Apakah kita merasakan masih sukacita ketika tidak ada alasan untuk bersukacita? Tidak ada anggur, tidak ada pohon zaitun, tidak ada pohon ara, dan lain sebagainya. Hasil kebun tidak ada. Tapi Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini penting. Sukacita tidak dipengaruhi oleh situasi. Mungkin pada awalnya kita nggak sukacita, tapi pegang firman Tuhan, ketika kita tidak bersukacita, rezeki jauh, makin jauh. Ya, ternyata penting bersorak-sorak, memuji menyembah Tuhan di dalam Tuhan, kemudian beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bisa hidup ketika semua udah nggak ada, sumber makanan tidak ada, aku masih bisa hidup. Aku bersyukur, aku masih selamat. Aku bersyukur masih bisa bernyawa, walaupun mungkin lebih kurus kering karena makanan berkurang. Tapi dalam kurus keringnya dia berkata, aku beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Jadi kalau masih selamat sampai sekarang, walaupun agak sekarat, perlu bersorak-sorak. Itu Tuhan perhitungkan. Perlu kuatkan kaki untuk melangkah di rumah Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Itu Tuhan perhitungkan. Dan kalau itu kita lakukan, jawabannya di ayat ke-19. Tuhan pasti akan membela. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kita tahu rusa bukan binatang yang kuat. Dia bukan seperti macan tutul, bukan seperti singa, bukan seperti beruang, bukan seperti kuda yang lari cepat, bukan seperti gajah. Termasuk binatang yang lemah, yang siap dimangsa oleh binatang-binatang buas lainnya. Ini gambaran manusia. Kita tidak punya kekuatan yang hebat. Tetapi kalau kita datang sama Tuhan, kaki kita ini untuk melangkah, untuk bekerja, untuk hidup, untuk mencari nafkah, Tuhan kasih kekuatan. Tubuh daripada rusa tidak kuat, tetapi kakinya perlu kuat. Tubuh kita ini bisa kurus, bisa sakit, tapi kaki kita, iman kita, untuk melangkah, ada keyakinan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, itu bagaikan kaki, diberikan kekuatan. Ia memberikan kakiku seperti kaki rusa. Kenapa dikatakan kaki rusa? Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Masalah datang, tapi karena kita dikasih kaki rusa yang kuat, kita bisa berjejak di bukit-bukit. Artinya bukit pencobaan, bukit persoalan, bukit masalah datang, kita bisa berjejak. Kita lewati semua masalah itu, sebab Tuhan menyertai tiap langkah-langkah kita. Dia beri kekuatan, dia beri hikmat, dia beri jalan keluar, melewati bukit-bukit yang terjal, melewati masalah. Jadi jangan tinggalkan Tuhan, jangan hilangkan sukacita, sorak-sorai, keriangan dalam memuji Tuhan. Ya, selalu kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan bisa menuntun langkah kita untuk dapat rezeki dengan berbagai cara. Walaupun memang harus kita lewati bukit-bukit, Tuhan tidak runtuhkan bukit itu.
Tuhan tidak singkirkan persoalan tadi. Tuhan biarkan gunung-gunung pencobaan itu ada, bukit-bukit itu tetap, tapi rusa bisa tetap melangkah, melewati karena kakinya kuat. Kita bisa melangkah kuat menjalani hidup ini bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu kunci dalam hidup ini. Jadi saudara bisa datang masalah. Masalah nggak kita undang datang sendiri. Nggak diundang aja datang, apalagi kita undang. Kita tidak menjaga kesehatan kita, pola hidup kita dan lain sebagainya. Ya, kinerja kita tidak kita jaga, makan kita tidak jaga. Ya, tidak tahu beristirahat dan lain sebagainya. Bisa membuat kita sakit, saudara. Tetapi kitab Habakuk ini berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia bisa membuat penyakit. Ya, dia bisa kirimkan penyakit ya kepada orang Yehuda tadi. Bikin masalah. Itu bisa dari Tuhan. Tapi sebaliknya dia bisa memberikan kekuatan bagi orang mengatasi itu. Dia bisa memberikan kesembuhan. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan sebesar apapun masalahmu, setinggi apapun, seterjang apapun bukit. Yang kita minta adalah bukan singkirkan bukit itu yang terjelang, bukan. Berikan aku kaki rusa, kaki yang kuat. Jangan minta kaki kuda. Itu bukan firman Tuhan. Jangan minta kaki macan sehingga kita menjadi seperti macan. Tuhan rindu kita punya hati seperti hati rusa. Tidak hati kuda yang begitu angkuh, tapi hati rusa. Lemah, bisa dikejar oleh apapun, tapi Tuhan kasih kekuatan. Untuk apa punya kaki macan, tapi bukan kaki yang diberkati Tuhan? Bisa hancur. Untuk apa punya kaki kuda, ternyata tidak ada kekuatan Tuhan kasih, tapi ternyata di rusa yang sederhana. Intinya adalah Tuhan kasih kekuatan. Sehingga kita manusia ini, saudara, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak ada. Membesarkan anak-anak kita juga, saudara, nggak bisa kita pantau pakai radar 24 jam. Bisa Bapak Ibu pantau nah 24 jam main-main dia nih. Oh, nggak ke gereja dia nih. Mana bisa kita pantau. Ya, bagaimana memantau ya? Kalau minta ya, doa. Ada di sini jemaat yang nggak mau kebaktian, mana kaki rusanya? Ya, mana kaki rusanya? Terus seberapa apa persoalan? Belum apa-apa negara ini, belum apa-apa peristiwa kita hadapi, belum. Ya, masih ada beras dijual. Jadi kalau tadi kan nggak ada lagi, semua nggak ada apa-apa. Mau kemana-mana kelaparan, nggak ada. Sekarang ini masih ada, minjam ke warung pun masih bisa, sama tetangga bisa, masih ada di toko. Tapi orang nggak datang sama Tuhan, masih sehat. Jadi saudara memiliki iman yang paling tinggi itu, sekalipun, amin Bapak Ibu. Itu kan yang paling hebat. Jadi jangan minta bersyarat sama Tuhan kalau mau diberkati. Mulai dengan berkorban, sekalipun, walaupun begini aku iring Tuhan, walaupun begini aku tak setia, walaupun orang mengejek aku iring Tuhan, walaupun belum ada rezeki aku iring Tuhan. Jangan pakai istilah demo sama Tuhan, bikin transaksi. Kalau Tuhan kasih ini baru aku mau, ajak gambling sama Tuhan. Jangan saudara. Anak-anak kita mau dalam takut akan Tuhan. Semua anak-anak kita, dari mulai sekolah minggu, usia sekolah minggu, bawa ke sekolah minggu. Sekian tahun menggembalakan, selalu Bapak Gembala ceritakan itu bahwa anak dari sekolah minggu udah bisa kelihatan wataknya. Saya suka melawan, kira-kira bagaimana ini nanti di remaja, di pemuda, bisa kelihatan. Siapa dari awal begitu rajin ambil bagian dalam pelayanan, itu nyata, udah kelihatan loh. Walaupun belum lama melayani, lebih diberkati Tuhan, lebih bahagia, lebih teratur, lebih sukses, itu nyata di mana-mana, di semua gereja. Jangan
pikir dengan saudara kasih cukup uang sekolah anakku SPP-nya, beli tas yang terbaik, handphone terbaik, jangan ketinggalan sama anak lain, dia nanti akan jadi sukses. Belum tentu. Kesuksesan tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Amin. Yang pernah pikir anakku sudah sarjana ini, tambatan dari universitas terbaik di Indonesia atau di Asia atau dunia, nggak jamin untuk bahagia diberkati oleh Tuhan. Nggak jamin. Berkat Tuhan itu memang dicari dengan kalimat sekalipun. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, itu gue tunggu mau harap ada bunganya aja nggak ada, kapan mau berbuah? Dia datang sama Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberkati saudara. Mari ya saudara, kita bangkit berdiri, kita berdoa bagi Agung tadi. Mungkin dia katanya tidak sarapan. Beberapa hari yang lalu Bapak Gembala ingatkan dia sebagai ketua pemuda, Bung, dan capek lihat tiap hari olahraga. Energi kalian dikuras, terus sebanyak apa kalian makan? Suplemen, sampai malam, keringat. Bapak Gembala waktu itu minta jadwal, tolong dibikin jadwalnya hari apa. Jadi Bapak Gembala ada waktu untuk memperhatikan. Tapi kalau tiap hari, nggak betul lagi lah. Bukan tidak diizinkan, tapi badan kita ini robot aja harus berhenti. Amin. Robot harus berhenti kan? Badan kita ini hanya untuk menghimbau ya, supaya sukacita itu juga perlu juga dikontrol. Amin Bapak Ibu. Sukacita menguap itu juga perlu dikontrol saudara. Kesembuhan daripada Tuhan menjana Agung, dia sangat baik, sangat rajin melakukan pekerjaan Tuhan.